Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara, masih tetap melakukan investigasi. Jadi investigasi yang kami lakukan adalah investigasi spirit terkait dengan fakta-fakta di masa lalu atau terkait dengan artefak atau peninggalan-peninggalan di masa lalu. Kali ini akan membahas tentang Syekh Subakir. Karena ternyata setelah dicek secara spirit, sejarah atau catatan sejarah atau catatan informasi yang beredar itu berbeda, sangat berbeda. Walaupun intinya sama, hampir sama, tetapi sangat berbeda. Informasi yang beredar saat ini adalah bahwasanya Syekh Subakir itu diutus oleh Sultan dari Persia untuk menaklukkan siluman-siluman di Jawa dan menegakkan agama atau menyebarkan agama Islam di Jawa dengan kemampuan spiritnya, karena Jawa ini sangat angker gitu, sehingga kemudian Syekh Subakir mampu menaklukkan siluman-siluman itu dan menancap atau membuat tumbal di Gunung Tidar. Nah, sebelumnya itu yang beredar seperti itu. Kemudian juga Syekh Subakir dikaitkan dengan Sabdo Palon dan Semar. Nah, ini harus saya luruskan dulu. Jadi begini, Sabdo Palon itu dan Noyo Genggong itu adalah dua tokoh yang hidup pada masa Brawijaya V. Itu sudah mendekati abad 14 atau abad 15 pada saat keruntuhan Majapahit. Sedangkan Semar, saya tegaskan kembali, Semar itu tidak ada sosoknya. Semar itu adalah sosok imajiner, sosok hayalan, sosok imajinasi yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyelipkan ajaran-ajaran Islam melalui media wayang. Maka pada saat tokoh Semar masuk dalam dunia wayang, disitulah dimulainya dibedakannya wayang Hindu dengan wayang versi Islam. Karena melalui Semarlah Islam disebarkan melalui wayang itu, gitu loh. Semar sebagai tokoh Islam dalam wayang itu tokoh rekaan Kanjeng Sunan Kalijaga, tidak ada realnya. Kalau ada sosok yang mengaku Semar, itu pasti jin. Sedangkan Sabdo Palon ada hidupnya pada masa kerajaan Brawijaya V, kemudian hilang dan moksa. Nah, Syekh Subakir ini hidupnya pada abad ke-7, yaitu tahun 630-an lah. Tuh. Syekh Subakir ini adalah orang asli dari Magelang, Jawa Tengah. Orangnya ini sangat tinggi ilmu tasawuf, dan ya ilmu tasawufnya lah sangat tinggi, ilmu spiritnya juga sangat tinggi. Memang benar, di tanah Jawa ini sangat angker. Pada saat itu, tanah Jawa, kehidupan manusia di tanah Jawa itu bercampur dengan siluman. Orang-orang Jawa pada saat itu terbiasa dalam kehidupan aktivitas sehari-harinya menggunakan media-media seperti jenglot,
batara karang, besi kuning, atau kemudian seperti halnya rantai babi dan sebagainya. Pusaka-pusaka jimat yang khodamnya siluman atau jin, itu seperti halnya kita menggunakan HP sekarang. Makanya tanah Jawa itu angker. Nah, Syekh Subakir pada saat itu 630-an lah kurang lebih. Pokoknya umurnya di sekitar itu. Itu pada usia 25. Pada usia 25 tahun, Syekh Subakir karena spiritnya tinggi dibimbing ilham untuk pergi ke tanah Arab. Syekh Subakir ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk bisa sampai di tanah Arab. Nah, kemudian Syekh Subakir itu bertemunya dengan Sayyidina Ali. Karena waktu itu Rasulullah sudah wafat. Rasulullah kan wafat sekitar 34 ya. 634. Nah, Syekh Subakir datang ke sana, itu Rasulullah sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Dan yang memegang khalifah waktu itu adalah Umar. Tetapi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali lah yang memiliki ilmu spirit atau tasawuf yang lebih tinggi dibanding Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan Ali waktu itu fokus penyebaran agama Islamnya atau berdakwahnya lebih banyak di Persia atau daerah-daerah Iran, sekitar Iran, di Iran lah gitu. Nah, karena Syekh Subakir ini orang spiritnya tinggi, maka ketika sampai di tanah Arab lebih cenderung memilih Ali karena nyambung gitu loh spiritnya. Akhirnya Syekh Subakir berguru kepada Ali dan ulama-ulama di Iran selama kurang lebih 15 tahun. Nah, kemudian setelah itu Syekh Subakir kembali pulang ke tanah Jawa. Tuh, kembali pulang ke tanah Jawa. Jadi kurang lebih dari mulai berangkat sampai pulang lagi, Syekh Subakir itu menghabiskan waktu 17 tahun. Tuh. Nah, sesampainya di tanah Jawa, karena memang beliau orang Jawa asli, orang Magelang asli, jadi biasa saja, nggak ada istilah takut dan sebagainya. Tetapi memang untuk menancapkan syahadat di tanah Jawa itu harus ditumbali dulu. Nah, maka beliau pergi ke Gunung Tidar. Kenapa ke Gunung Tidar? Karena tengah-tengahnya Jawa di situ. Kemudian beliau melakukan penumbalan yang menggunakan tongkat bambu kuning. Tongkat bambu kuning itu di dalamnya beliau tulis dalam kertas, pakai kertas, menggunakan kertas, kalimat syahadat. Kemudian bambu kuning itu dilumuri dengan kunyit gitu loh. Karena bambu kuning ini antinya siluman. Jadi di tanah Jawa ini kan siluman dan jinnya yang sangat kuat. Dilumuri kunyit, kemudian ditancapkan di Gunung Tidar dan dipuasa atau ditirakati dengan puasa selama 40 hari wasol, atau dalam bahasa lainnya ngebleng. Nah, maka ketika tongkat bambu itu ditancapkan di Gunung Tidar, Pulau Jawa gemetar. Jadi seperti halnya ular, kepalanya Banyuwangi, ekornya di Banten. Itu goyang karena tengahnya tancap gitu, kayak ular yang ditancap di tengahnya. Jadi antara kepala dan ekor tuh goyang. Dari mulai situlah kehidupan antara siluman, jin dengan manusia mulai dipisahkan atau ada jarak, tidak lagi bercampur. Jadi zaman dulu itu di kehidupan sehari-hari melihat harimau setan, melihat siluman, harimau siluman itu biasa. Gitu. Nah, ketika sudah ditancapkan tumbal yang berupa tongkat bambu kuning yang di dalamnya ditulis asma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dilumuri tongkat itu dengan kunyit, ditancapkan di Gunung Tidar.
Mulailah saat itu Pulau Jawa bergetar dan kehidupan manusia dengan siluman mulai dipisahkan, lebih mudah dikendalikan gitu loh. Karena waktu masih bercampur dengan siluman susah dikendalikan. Itu. Jadi pada intinya sekali lagi, Syekh Subakir asli Magelang. Asli Magelang, berguru ke tanah Arab. Selama 17 tahun dia kembali lagi. Ya, dia menumbali tanah Jawa dengan cara menancapkan bambu kuning yang sudah ditulisin asma syahadat. Ditirakati selama 40 hari. Demikian informasi tentang Syekh Subakir. Tidak ada hubungan dengan Yogenggong, tidak ada hubungan dengan Semar. Syekh Subakir adalah asli ulama dari tanah Jawa. Asli ulama. Yogenggong jauh kehidupannya sekian ratus tahun yang akan datang dari Syekh Subakir. Tidak ada. Semar juga tidak ada. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.